Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pejuang bahasa Arab yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran Ad-Darsu Ats-Tsalitsu, yaitu pelajaran ketiga dari kitab Durusul Lughah jilid pertama. Adapun poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu alif lam, poin yang kedua an-nakiratu, poin yang ketiga al-ma'rifatu, poin yang keempat al-qamariyatu, dan poin yang terakhir asy-syamsiyatu. Dan insya Allah akan kita jelaskan dengan rinci poin-poin yang telah kita sebutkan tadi. Poin yang pertama yaitu alif lam. Apabila ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang berakhirkan dengan harokat tanwin, contohnya baitun, lalu kita masukkan alif lam pada kata tersebut, maka tidak lagi boleh dibaca dengan tanwin. Artinya tanwinnya harus dihilangkan. Sehingga baitun ketika dimasuki oleh alif lam, maka dibaca dengan al-baitu. Tidak dibaca dengan al-baitun. Silakan lihat pada contoh yang salah. Di situ ada baitun, dimasuki alif lam, tetap dibaca al-baitun. Ini merupakan contoh yang salah. Contoh berikutnya yaitu al-babu maftuhun. Ini contoh yang benar. Ya, al-babu. Kenapa bu? Karena sudah dimasuki oleh alif lam, sehingga tidak lagi dibaca babun tetapi al-babu. Maftuhun dibaca dengan tanwin karena tidak ada alif lam, maka dibaca al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya, contoh yang salah yaitu dibaca dengan al-babun maftuhun. Ya, al-babunnya ini tidak boleh dibaca dengan tanwin karena sudah kemasukan alif lam. Adapun fungsi dari alif lam akan kita jelaskan pada poin-poin berikutnya. Poin yang kedua yaitu an-nakirah. An-nakirah adalah syai'un ghairu muayyanin, yaitu sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas. Contohnya ya, baitun. Baitun artinya rumah. Namun ketika kita katakan baitun, kita tidak mengetahui rumah yang mana. Ya. Contoh yang lain, qalamun. Qalamun juga demikian. Qalamun artinya pulpen. Namun pulpennya tidak jelas. Pulpen yang mana yang dimaksud. Contoh yang lain, masjidun. Masjidun artinya masjid. Namun belum jelas masjid yang mana yang dimaksud oleh orang yang mengatakan. Contoh yang lain, bintun. Bintun artinya anak perempuan. Juga masih belum jelas karena belum diketahui yang dimaksud anak perempuan yang mana. Begitu juga jalisun. Jalisun artinya orang yang duduk. Ini juga masih berbentuk nakirah. Belum jelas, belum diketahui orang yang duduk yang mana yang dimaksud. Ya. Sedangkan poin berikutnya al-ma'rifatu
Al-ma'rifah adalah kebalikan daripada an-nakirah. Al-ma'rifah artinya adalah syai'un muayyan, sesuatu yang sudah jelas. Contohnya ya, al-baitu. Ya, al-baitu artinya juga rumah. Namun di sini rumahnya sudah jelas. Ketika orang mengatakan al-baitu, sebuah rumah, orang yang mengatakan al-baitu, dia sudah mengetahui rumah mana yang dimaksud. Beda dengan baitun. Begitu juga al-qalamu. Ya, al-qalamu artinya pulpen. Namun pulpennya sudah jelas pulpen yang mana yang dimaksud. Berikut juga ada al-masjidu. Al-masjidu artinya masjid. Ya. Namun ketika di situ ada alif lam, maka masjid tersebut telah diketahui masjid mana yang dimaksud. Begitu juga al-bintu dan al-jalisu. Berarti salah satu fungsi dari alif lam dalam bahasa Arab adalah untuk menjadikan sebuah kata dalam bahasa Arab yang berbentuk nakirah, ya, berbentuk yang belum jelas, menjadi ma'rifah, menjadi sesuatu yang jelas. Ya, baitun itu artinya rumah, namun belum diketahui rumah mana yang dimaksud. Namun kalau kita katakan al-baitu, maka dapat dipahami oleh pembicara dan oleh pendengar, itulah rumah yang dimaksud. Poin berikutnya yaitu al-qamariyah. Al-qamariyah itu ada beberapa huruf. Ada hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya, al-qamariyah itu harus dibaca alif lamnya. Contohnya al-abu. Al-abu dibaca alif lamnya. Ya, karena setelah alif lam itu ada huruf hamzah. Huruf hamzah merupakan salah satu huruf qamariyah, maka dibaca alif lamnya. Begitu juga al-babu, juga dibaca alif lamnya, karena setelah alif lam ada huruf ba yang merupakan huruf qamariyah. Begitu juga al-jannatu, juga dibaca alif lamnya, yaitu al-jannatu, karena setelah alif lam ada huruf jim yang merupakan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Poin berikutnya yaitu asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah kebalikan daripada al-qamariyah. Kalau al-qamariyah alif lamnya dibaca, sedangkan asy-syamsiyah alif lamnya tidak dibaca. Adapun huruf-hurufnya yaitu huruf ta, tha, dal, dha, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, dan nun. Contohnya at-tajiru. At-tajiru. Karena setelah alif lam ada huruf ta yang merupakan huruf syamsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca dan langsung memasuki huruf ta. At-tajiru. Berikutnya juga as-thawbu. Ya, as-thawbu juga tidak dibaca alif lamnya, langsung memasuki huruf tha. Ya, as-thawbu. Juga ad-diku. Dal juga merupakan huruf syamsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca. Ya, silakan dilihat dan dipelajari di buku panduannya Durusul Lughah jilid pertama untuk menambah wawasan dan pemahaman antum dan antuna sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.